Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok tanggal 15 Maret 2021 menggunakan aplikasi HQ saham IDX ditambah dengan 4 parameter. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira pernah nggak ngerasain begini? Kita pas waktu nggak beli sahamnya, harganya naik. Nah, waktu kita ikut beli, turun harganya. Kita hold nih, karena sayang gitu ya, untuk rugi, tambah turun. Akhirnya karena kita nggak tahan, ya udahlah kita jual. Habis dijual, naik harganya. Nah, jadi kesel kan, kita ikut beli lagi deh, turun lagi, gitu ya. Ya, mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasakan, saya juga pernah ngerasakannya dulu ya, sebelum saya kenal ini nih teman-teman. Ya, ini bot yang luar biasa menurut saya, yang membantu saya untuk trading dengan santai dan tahu kapan harus action beli, kapan harus action jual ya. Donasinya sangat murah teman-teman, hanya 88.000 saja untuk 3 bulan. Ini setara dengan Rp977 per hari. Ya ini kurang lebih sama aja biaya parkir sepeda motor kali ya. Dan ini hasil donasinya itu semata-mata digunakan untuk maintenance servernya bot dan aplikasi Android yang saya pakai untuk trading plan dalam video ini. Nah, apa saja kira-kira yang kita peroleh pada saat kita donasi di bot HQ? Ya, ini ada 16 live alert dan 1 pustaka nih teman-teman. Live alert itu nanti akan memberikan informasi kepada kita ada saham-saham yang berpotensi naik berdasarkan berbagai strategi. Di sini ada pivot yang memberikan informasi kalau ada saham yang sudah naik menembus harga resisten pertamanya. Lalu juga ada yang memberikan informasi yang volume transaksinya naik tiba-tiba gitu ya. Ada juga yang memberikan informasi pada saat harganya saham itu turun kemudian mantul naik. Nah, disinilah kita bisa membeli dengan harga yang murah nih teman-teman. Ada juga yang turun sangat cepat tapi kemudian mantul naik lagi. Dan masih banyak live alert lainnya. Nah, selain live alert, teman-teman juga bisa bergabung dengan grup donatur. Di sini ada 4 grup donatur. Yang pertama adalah Demand Zone. Demand Zone ini adalah grup pertama sejak bot HQ berdiri ya. Di sini bicara mengenai banyak strategi, kemudian diskusi mengenai saham. Di sini tidak ada yang namanya pom-pom saham ya, artinya menganjurkan membeli saham tapi tanpa analisa yang jelas, hanya sekedar rumor ataupun dia punya tujuan tertentu untuk mencari pengikut gitu ya. Nah, di sini semua bicara mengenai technical analysis dan juga kadang-kadang bicara juga mengenai fundamentalnya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu mengenai apa saja yang dibahas, strategi apa saja yang dipakai di Demand Zone, teman-teman bisa lihat video saya di suggestion video di atas ya. Nah, bermula dari Demand Zone ini kemudian muncullah grup yang lain. Nah, ini grup yang kedua, grup Spike Hunter. Nah, Spike Hunter ini merupakan kumpulan trader di bot HQ saham IDX yang mengkhususkan diri untuk analisa frequency analyzer, volume spike, equivolume, dan
fast trading ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin tahu strategi-strategi apa saja yang digunakan di Spec Hunter, teman-teman juga bisa melihat video saya di suggestion video di atas nih. Di situ sangat menarik strategi-strateginya. Nah, grup yang ketiga adalah grup stok ya. Di sini trader-tradernya berkumpul untuk membahas menganalisa dengan metode stokastik. Nah, stokastiknya ini unik teman-teman, stokastik multi time frame. Nah, ini kalau teman-teman ingin melihat videonya, teman-teman bisa juga melihat suggestion video saya di atas. Nah, ini grup keempat nih teman-teman, peti kemas ya, namanya unik ya teman-teman. Ini trader-trader yang mengkhususkan diri untuk melihat pergerakan saham berdasarkan exponential moving average ya. Jadi ini juga ada gabungan technical indikator lainnya yang dapat membantu kita untuk mengawal harga saham itu yang mulai naik ya. Sehingga nanti pada saat exitnya pun kita diberitahu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu mengenai strategi bagaimana menjadikan bursa saham sebagai ATM harian, teman-teman bisa lihat video saya di atas. Oke, teman-teman, menarik ya. Jadi di sini banyak sekali yang bisa kita peroleh dengan hanya donasi 88.000 saja. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba gratis ya bot HQ saham IDX yang canggih tadi selama 3 bulan, teman-teman bisa mengikuti giveaway dari Wallace Trader Channel ya. Ini diundi untuk 3 pemenang teman-teman. Caranya gampang, tinggal scan QR code di sini di layar, atau teman-teman bisa cek link atau tautan di deskripsi video ini ya. Nanti tinggal klik saja, teman-teman bisa baca persyaratannya yang mudah. Ini ditunggu sampai dengan 31 Maret ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai trading plan untuk besok. Bagi teman-teman yang belum mempunyai apps HQ Saham IDX, teman-teman bisa download apps-nya di Google Store atau bisa scan QR code di layar, lalu install aplikasinya, dan klik menu trading plan. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita klik tombol today's plan, nanti muncullah list saham-saham yang menurut perhitungan sistem dari apps HQ Saham IDX akan naik harganya pada pembukaan pasar besok ya, di sesi pertama. Ini ada cukup banyak nih teman-teman. Nanti teman-teman tinggal bisa pilih saja saham-saham yang menurut teman-teman cocok ya dari strategi analisa masing-masing. Nah, kalau teman-teman ingin mengelompokkan saham-saham yang banyak tadi berdasarkan risikonya, teman-teman bisa klik tombol high risk, low risk, dan medium risk. Kita coba klik tombol high risk di sini. Merupakan saham-saham yang memiliki volatilitas harga saham tinggi, ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko untuk turun juga tinggi. Sedangkan yang low risk, volatilitas harga sahamnya rendah, ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level rendah. Nah, untuk yang medium risk ini tidak tinggi tidak rendah, ini yang sedang-sedang saja ya teman-teman. Nah, ide dasar dari trading plan di aplikasi HQ Saham IDX ini adalah saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya.
metode screeningnya, ini sistem akan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu di jam 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, entry strateginya atau entry untuk membelinya bisa dilakukan pada rentang 14.46 sampai dengan 14.49 sesaat setelah hasil screeningnya dirilis. Atau kalau teman-teman mau, bisa pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya antara jam 9 sampai jam 9.30. Kalau saya ini biasanya lakukan pembeliannya di sesi pertama hari bursa berikutnya. Kenapa? Supaya saya punya kesempatan dan waktu yang cukup untuk menganalisa lebih lanjut saham-saham yang ada di dalam list trading plan. Untuk exit strateginya, teman-teman bisa lakukan menjelang penutupan sesi pertama ya, jam 12 besok, Senin, atau ketika harga menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan. Ada TP1 dan TP2. Nah, ketika full bear meternya berada di atas 55 dan indikator trading plan confident-nya ini adalah medium atau high, kita bisa melakukan exit sebagian atau exit parsial. Kita jual sebagian pada target harga trading plan dan sisanya kita ikuti kenaikan harga saham itu atau diistilahkan let profit run. Nah, exit juga bisa dilakukan ketika harganya menyentuh stop loss-nya nih teman-teman. Ini berguna untuk menghindari kerugian yang lebih dalam dan modal teman-teman tidak nyangkut lama di saham itu. Nah, ini juga penting diperhatikan bahwa indikator trading plan confident high atau medium memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak. Nah, sebaliknya, kalau trading plan confident-nya itu low, maka saham-saham dalam list ini memberi kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Pada keadaan ini, teman-teman tetap bisa trading, tapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah saham, harga saham itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Di sini ada tombol bull bear meter nih teman-teman. Coba kita lihat, tombol bull meter ini seperti speedometer. Kalau jarumnya menunjukkan di atas 55, ini kan 60 lebih ya, 60, di atas 55, ini artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya, kalau di bawah 55, mayoritas saham akan mengalami penurunan. Jadi, ini gambaran dari seberapa kuat bullish bearish pada hari itu atau pada hari Jumat kemarin. Nah, tadi kan di depan ada keterangan trading plan confident-nya medium ya, teman-teman. Ini kita bisa melakukan strategi exit parsial dan let profit run saham-saham pilihan kita. Nah, ini kondisi IHSG kemarin hari Jumat ya, teman-teman. Kita lihat di sini candle-nya sudah di atas EMA 13-nya. Jadi close di 6358, EMA-nya itu kan 6278. Lalu pixelnya juga 3 hijau. Ini mudah-mudahan bisa termantul seperti ini kondisinya teman-teman. Bisa uptrend lagi. Nah, kalau IHSG-nya ini menembus di bawah EMA 13-nya dan 3 pixel berwarna merah, ini teman-teman perlu hati-hati ya. Lebih baik ini tidak usah trading dulu. Supaya ini untuk menghindari kerugian dalam bertrading. Nah, ini contoh analisanya teman-teman, PSTE untuk 12 technical indikator itu kesimpulannya strong buy, kemudian trading pixelnya terpenuhi, equivalent terpenuhi, dan pivotnya terpenuhi.
Jadi nanti teman-teman bisa memakai strategi cicil di 2 harga beli ya. Lalu juga karena kalau cicil di 2 harga beli berarti target price-nya juga di 2 harga. Stop loss-nya di sini, teman-teman. Namun kalau ini sudah terpenuhi, biasanya saya ambil di 1 harga saja di 12.70. Kalau misalnya untuk watchlist 2 yang tidak terpenuhi keempat-empatnya, saya ambil di 2 harga, minimalkan risiko. Nah, untuk 12 indikator pilihan, teman-teman bisa klik di menu Stock Analyzer ya. Nah, kita lihat di sini untuk BSDE ya, saham BSDE. Oh ya, teman-teman ketik kode sahamnya di sini BSDE, kemudian klik tombol ini ya, teman-teman, seperti palu. Kalau nanti kita lihat sinyalnya itu strong buy, berarti ini termasuk dalam kriteria parameter 1. Nah, ini untuk submenu technical hanya menampilkan analisa saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, LQ45 dan ISSI ya untuk syariah. Berikutnya trading with pixel, equivolume dan pivot. Ini bisa masuk ke menu miscellaneous. Ya, di sana ada submenu pixel, equivolume dan pivot. Nah, ini gambaran trading with pixelnya. Jadi nanti teman-teman bisa ketikkan kode sahamnya, lalu klik tombol ini, kemudian pilih pixel ya. Nah, ini bisa diubah-ubah tampilannya nih teman-teman. Bisa landscape, tiduran seperti ini, atau portrait, berdiri gitu ya. Nah, tombol ini untuk kembali ke menu awal. Kalau kita zoom startnya, untuk trading with pixel, BSDE ini memenuhi ketiga faktor ya dalam trading with pixel. Di mana garis biru ya, tapi MMA osilatornya itu di atas triggernya. Kalau kita lihat di sini angkanya lebih besar dari triggernya, artinya garis birunya di atas garis merah. Lalu candle terakhir itu tidak merah ya teman-teman, ini doji ini. Dan pixelnya hijau. Saya juga melihat polanya nih teman-teman, kalau hampir menembus ke atas dengan pola yang sama, sepertinya dia masih bisa untuk tembus rata-rata garis tertingginya. Parameter ketiga adalah equivolume. Di sini terlihat bahwa kotak birunya di atas 50% ya. Ini menandakan volume dan ini menandakan volatilitas. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari bagaimana analisa dengan equivolume, teman-teman bisa melihat video saya di suggestion video. Jangan lupa teman-teman ketikkan kode sahamnya dulu di sini, baru klik di sini untuk memilih equivolume ya. Nah, kalau kita lihat di sini kenaikannya itu masih menggambarkan strong uptrend ya. Warna birunya masih relatif belum. Untuk parameter keempat, di sini adalah analisa pivot. Kalau kita lihat harga dari BSD adalah 12.70. Ini sudah jalan nih menuju R1-nya. Memang secara ideal itu kalau sudah break R1 harganya itu relatif akan naik nih teman-teman sampai dengan R3-nya. Nah, kalau sudah sampai R3 ini teman-teman mesti hati-hati. Lihat lagi equivolumenya tadi. Kalau tidak biru full lebih baik hati-hati karena harganya bisa berbalik turun. Oke, ini saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter dengan cara yang tadi ya teman-teman. Untuk watchlist 1 ini yang terpenuhi semua 4 parameter, ada Doit, Wood, Asri, Ucit, dan Java. Sedangkan yang medium risknya ada SIMP, ada BSDE. Untuk low risk ada BMRI, PBLA, dan Good ya.
Sedangkan botlist kedua yang memenuhi sebagian 4 parameter, ini yang high risk ada pool. Nah, untuk kategori medium dan low risk, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman menganalisa berdasarkan technical analisa yang teman-teman kuasai. Yang terutama adalah tetap jaga money management dan lakukan secara disiplin trading plan teman-teman. Terima kasih.